Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Ramdania dengan NIM 121909992 dari kelas 12 3A 30. Baik, pada video kali ini saya akan mempraktikkan tentang administrasi sistem Linux. Nah, administrasi sistem Linux itu terbagi menjadi 3 bahan materi. Yang pertama, ada penanganan pengguna, yang kedua ada batasan file, dan yang ketiga ada kepemilikan file. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu yang pertama, yaitu penanganan pengguna. Nah, penanganan pengguna merupakan salah satu administrator di sistem Linux yang hanya dapat dilakukan super user atau administrator. Kemudian penanganan pengguna ini memiliki fungsi yang pertama, untuk mengatur siapa saja yang bisa mengakses sistem Linux yang digunakan. Kemudian yang kedua, menentukan apa saja yang dapat mereka lakukan di sistem Linux-nya. Dan pada umumnya dapat dikategorikan sebagai user dan group. Baiklah, kita akan langsung ke praktikumnya. Pertama-tama, teman-teman harus menjalankan virtual mesinnya, yaitu VMware Workstation-nya. Di sini saya sudah menjalankannya, dan di sini saya menggunakan sistem operasi Linux Flex yang 6.1.2. Kita full screen kan terlebih dahulu. Nah, kemudian di bagian ini kita akan menggunakan shell atau konsol. Kita langsung klik saja. Nah, kemudian kita akan memasukkan perintah, yaitu cat slice etc slice password. Sebelum kita lanjut, ini saya akan menjelaskan apa itu etc. etc itu merupakan direktori di mana user disimpan. Nah, fungsi dari perintah cat slice etc slice password ini merupakan perintah untuk melihat daftar user yang sudah ada di sistem operasi Linux Flex versi 6.1.2 ini. Kemudian kita enter. Nah, setelah di-enter, akan menampilkan user-user yang ada di sistem operasi Linux Flex ini. Kemudian banyak sekali user yang memang sudah ada di sistem operasi Linux Flex ini. Nah, setiap barisnya sebenarnya terdiri dari 7 bagian. Bagian-bagiannya dipisahkan oleh titik 2, dapat kita lihat di sini seperti contoh pop titik 2 x titik 2 90 dan seterusnya. Kemudian di sini dapat kita ambil contoh, misalnya kita ingin mengambil yang bagian ini, yaitu yang pop. Nah, di sini apa maksudnya pop titik 2 x titik 2 90 dan seterusnya. Di bagian yang pertama, yaitu bagian yang bernama pop ini, pop itu merupakan nama usernya. Sedangkan yang bagian kedua ini, titik 2 dan x ini merupakan file terenkripsi. Artinya titik 2x ini, nah ini terdapat kata sandi atau password jika kita ingin menggunakan user pop ini. Catatannya, password dapat dilihat di direktori etc/shadow. Kemudian di bagian yang ketiga ini, yaitu angka 90, itu merupakan nomor user ID. Misalnya jika kita diminta untuk memasukkan nomor user ID untuk nama user pop ini, maka kita masukkan angka 90. Kemudian angka yang selanjutnya, yaitu 93, itu merupakan nomor ID grupnya.
Jadi, jika kita diminta untuk memasukkan user ID grup, maka nama user POP-nya kita masukkan angka 90. Kemudian di sini ada tulisan POP juga. Nah, ini maksudnya adalah nama lengkap dari nama usernya. Kemudian di bagian ini yang titik 2, slice, titik 2, slice, bin, slice, files itu merupakan direktori home usernya. Kemudian yang selanjutnya, jika kita ingin melihat username-nya saja, artinya jika kita ingin melihat misalnya tulisan POP-nya saja, tidak ingin melihat yang tulisan yang seterusnya ini. Nah, bisa. Itu dengan cara kita memasukkan perintah cat spasi min d titik 2 spasi F1 spasi etc spasi password. Kita enter. Nah, di sini sudah tampil nama username-nya saja. Ini kita lihat hanya tulisan POP-nya saja. Kemudian, jika kita ingin menambahkan user baru, bisa dengan cara yaitu user add spasi, misalnya kita ingin menambahkan nama usernya SO tugas 12. Kita enter. Kemudian kita ingin menghapus usernya, misalnya kita tampilkan terlebih dahulu, misalnya kita ingin menampilkan user yang baru ini, misalnya caranya sama, yaitu cat min d titik 2 spasi min f1 kemudian spasi etc slice password. Enter. Nah, di sini nama usernya sudah bertambah, yaitu SO tugas 12. Jadi kan di sebelumnya yaitu sampai nobody. Nah, di sini usernya sudah bertambah. Kemudian kita ingin menghapus user yang sudah kita buat, nama user yang sudah kita buat. Kita ingin menghapus SO tugas 12 ini. Caranya dengan menuliskan perintah user del, artinya delete, kemudian SO tugas 12, kemudian enter. Nah, kita masukkan lagi perintah cat min d titik 2 min f1 kemudian spasi etc kemudian password. Nah, di sini nama usernya sudah terhapus, jadi tidak ada nama user yang baru. Kemudian kalau kita ingin menghapus perintah di sel atau konsol ini, kita bisa mengklik, kita bisa menuliskan yaitu clear. Kemudian kita akan melanjutkan bagaimana cara mengelola grup. Nah, cara mengelola grup sama caranya, cuman perintahnya yang berbeda. Di sini kita tuliskan perintah cat slice etc slice group. Nah, ini untuk menampilkan grup di Linux Slack 6.1.2 ini. Nah, kemudian dia akan menampilkan informasi nama-nama grup beserta bagian-bagiannya. Kemudian untuk menampilkan nama grupnya saja, di sini kan untuk menampilkan nama grupnya saja, misalnya tadi kita mencontoh.
Nah, kemudian bagaimana caranya kita ingin menampilkan nama grupnya saja? Caranya yaitu kita tinggal memasukkan perintah cut strip D titik 2 spasi min F1 spasi slice etc slice group. Kita enter. Nah, di sini sudah menampilkan nama grupnya saja. Kemudian kita ingin membuat grup baru. Caranya yaitu masukkan perintah grup add misalnya tugas 12, enter. Kemudian kita cut min D titik 2 spasi min F1 spasi etc slice group. Nah, di sini nama grupnya sudah ada, yaitu tugas 12. Kita lihat di sini. Nah, demikian cara mengelola user dan grup pada sistem operasi Linux 6.1. Kemudian di video selanjutnya saya akan menjelaskan dan mempraktikkan bagaimana cara membuat batasan file. Baik, kita akan melanjutkan pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang batasan file. Sebelum kita memasuki praktikumnya, saya akan menjelaskan tentang batasan file. Nah, batasan file itu adalah suatu hal yang diatur oleh super user agar nantinya tidak ada penyalahgunaan terhadap file-file atau dokumen yang kita miliki di sistem operasi Linux yang kita gunakan. Kemudian, hal ini terkait dengan yang namanya hak akses atau permission, yang dimana administrasi batasan file ini mengatur. Di antaranya adalah yang pertama, kepemilikan, yang sering kita sebut dengan ownership. Kepemilikan adalah suatu kepemilikan atas file-file atau dokumen yang terdapat di sistem operasi Linux. Kemudian yang kedua, adanya grup pemilik file, yaitu grup di mana pemilik file ini berada. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya other. Other merupakan pengguna selain user atau pemilik file, dan selain grup pemilik file sebelumnya, other ini merupakan pengguna yang kita tidak ketahui siapa orangnya, kita juga tidak tahu, artinya pengguna luar. Nah, di sini juga di batasan file terdapat ketentuan hak akses. Hak akses ini terbagi menjadi 3. Ada yang namanya read, artinya baca, disimbolkan dengan huruf R kecil. Kemudian yang kedua ada namanya write, artinya menulis. Kemudian yang disimbolkan dengan huruf W. Dan yang ketiga execute, yang disimbolkan dengan X, yang berarti eksekusi. Kemudian di sini juga terdapat yang namanya properties. Properties ini juga memiliki perintah sebagai berikut. Nah, perintahnya adalah strip rwx, dan rwx. Di sini terdapat 10 karakter, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian apa maksud dari perintah ini? Kemudian kita akan lanjutkan dulu tipe file. Nah, tipe file
juga terdiri dari 3 jenis. Ada yang tanda strip, huruf D, dan huruf L. Tanda strip artinya dia file biasa, huruf D artinya dia directory, dan huruf L artinya dia link. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Jadi, di sini perintahnya yang pertama yaitu strip, artinya dia merupakan file biasa. Dan karakter yang seterusnya yaitu RWX. Yang pertama, R merupakan user. Sini R merupakan user dan di mana dapat membaca dan membuka file. Kemudian di bagian ini W merupakan hak akses yang diberikan kepada user. Artinya user dapat melakukan edit pada file tersebut. Misalnya dia ingin mengedit gambar. Nah, di write ini dia dapat mengedit gambar yang sudah diberikan. Kemudian di bagian X ini artinya execute, yaitu user diberikan hak akses untuk mengeksekusi file tersebut. Kemudian 3 karakter yang seterusnya itu menunjukkan hak akses tetapi ditujukan untuk grup. Yang sebelumnya ditujukan untuk user, yang ini untuk grup. Kemudian 3 karakter yang seterusnya itu ditunjukkan untuk hak akses kepada order. Baiklah, setelah kita memahami materinya, kita langsung saja ke praktikumnya. Kita membuka VMware. Sini kita silang. Kita full screen kan terlebih dahulu. Nah, seperti biasa kita membuka shell atau konsolnya. Nah, untuk melihat properties filenya, kita dapat menuliskan perintah ls spasi min l spasi root slice. Sini kita memasukkan, coba tugas enter. Nah, di sini terdapat properti-propertiesnya. Sini dapat kita lihat ada namanya foldernya mencoba. Di sini ada wallpaper, kemudian ada yang namanya subclass. Kemudian di sini terdapat properties atau perintahnya yaitu strip rw, strip r, strip strip, r, strip strip. Nah, maksudnya apa? Sini akan kita jelaskan. Jadi strip rw, strip r, strip strip, r, strip strip. Artinya di bagian strip yang pertama ini itu merupakan file biasa. Kemudian di bagian yang selanjutnya yaitu rw strip. Nah, kita tuliskan rw strip itu artinya user bisa read dan write filenya. Kemudian di 3 karakter selanjutnya yaitu r strip strip. Saya tuliskan r strip strip artinya grup bisa read pada file tersebut.
Kemudian 3 karakter yang seterusnya sama, yaitu R strip strip. Artinya R strip strip artinya adalah other bisa read pada file tersebut. Nah, dapat kita lihat di bagian karakter yang RW strip, user hanya bisa read dan write. Tetapi 3 karakter yang seterusnya, yaitu R strip strip, group hanya bisa read pada file tersebut, tidak bisa write ataupun execute. Kemudian di 3 karakter yang seterusnya, R strip strip artinya other bisa read pada file tersebut. Other juga tidak bisa write ataupun execute. Nah, setelah selesai melakukan praktikum bagaimana cara melihat properties file pada sistem Linux Lex, sekarang kita akan beralih bagaimana cara mengatur hak akses. Nah, untuk mengatur hak akses terdapat 2 metode. Yang pertama yaitu metode huruf, yang kedua metode angka. Nah, untuk metode huruf, di sini saya menjelaskan metode huruf terlebih dahulu. Terdapat 3 karakteristik. Yang pertama ada huruf U kecil yaitu user, dan yang kedua huruf G kecil yaitu group, dan yang ketiga O kecil yaitu other. Kemudian untuk aturan lainnya kita harus dapat pahami adalah batasan terhadap file tersebut, yaitu ada yang namanya read atau R kecil, write W kecil, dan execute X kecil. Baiklah, untuk memahaminya kita akan mempraktikannya di sistem operasi Linux-nya. Di sini kita masih menggunakan sistem operasi Linux Lex 6.1.2. Kita full screen-kan terlebih dahulu. Kemudian kita pilih yang konsol. Nah, sebelum kita melakukan pengaturan hak akses, kita akan menampilkan terlebih dahulu properties apa saja yang terdapat di sistem Linux Lex ini. Caranya ls spasi min l spasi direktorinya yaitu root slice coba tugas. Kita enter. Nah, di sini kita akan memasukkan perintah chmod. Nah, apabila kita ingin melakukan perubahan pada user, kita tinggal menambahkan huruf U kecil. Kalau kita ingin melakukan perubahan pada grup, kita tinggal ubah hurufnya menjadi G kecil. Dan kalau kita ingin melakukan perubahan pada other, kita memasukkan huruf O kecil. Nah, baik, langsung saja kita akan melakukan pengaturan hak aksesnya. Di sini saya menggunakan properties yang bagian yang pertama ini, file mencoba. Kita masukkan perintahnya chmod. Kemudian kita ingin melakukan perubahan pada user dan kita ingin menambahkan hak akses. Nah, untuk menambahkan hak akses disimbolkan dengan tanda plus. Kalau kita ingin menghilangkan hak akses, kita simbolkan dengan tanda min atau kurang. Di sini kita ingin menambahkan hak akses pada X, yaitu execute yang ada di bagian yang pertama ini. Kemudian kita masukkan direktorinya root slice coba tugas slice mencoba. Kita enter. Kemudian bagaimana caranya? Kita ingin menampilkan hasilnya sama dengan yang di atas ini. Perintahnya ls min l spasi root slice coba tugas. Enter. Nah, di sini perubahan hak aksesnya sudah berubah. Yang tadi awalnya di bagian user ini
tidak terdapat perintah execute. Tetapi setelah kita melakukan perubahan, kita memasukkan perintah execute. Nah, ini hasilnya. Jadi di file mencoba ini perintahnya untuk user sudah lengkap, ada read, write, dan execute. Kemudian misalnya kita ingin mengubah hak akses yang ada di grup, misalnya chmod. Kemudian kita ingin melakukan perubahan di grup dan di order. Kemudian kita menambahkan hak aksesnya, misalnya X, yaitu execute. Slice rootnya, coba tugas, terus mencoba, enter. Nah, kita akan melihat hasilnya ls spasi min l spasi slice root atau direktorinya, kemudian coba tugas, kemudian enter. Nah, di bagian ini sudah berubah. Di bagian group dan ordernya sudah terdapat perintah execute. Kemudian kita mau menghilangkan hak akses nih. Nah, caranya yaitu chmod sama, kemudian kita ingin menghilangkan yang perintah group dan order. Kemudian untuk menghilangkan yaitu simbolnya min atau kurang. Kemudian kita ingin menghilangkan perintah yang execute. Nah, kita tuliskan direktorinya root, kemudian coba tugas, slice mencoba. Kita lihat lagi hasilnya, ls spasi min l root, coba tugas, kemudian enter. Nah, di sini sudah dapat terlihat jelas perintah execute dari group dan dari order sudah hilang. Kemudian di video selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana cara mengatur hak akses dengan metode angka. Nah, baiklah, kita akan melanjutkan. Sebelumnya kita sudah mempraktikkan bagaimana cara mengatur hak akses dengan metode huruf. Nah, yang sekarang kita akan mempraktikkan bagaimana cara mengatur hak akses dengan metode angka. Nah, untuk mengatur hak akses dengan metode angka tersendiri yaitu konversi antara bilangan binar ke desimal. Nah, di sini terdapat read yaitu R strip yaitu 100 bernilai 100 binarnya dan desimalnya 4. Write strip W strip bernilai 010 dan desimalnya 2. Kemudian execute strip X bernilai 001, kemudian menghasilkan desimal dengan angka 1. Kemudian remove artinya strip bernilai 000 dan desimalnya 0. Nah, read ini mewakilkan hak akses dari read. Kemudian write mewakili hak akses write atau tulis. Execute mewakili hak akses execute atau eksekusi, dan remove artinya menghilangkan hak akses. Nah, baik, langsung saja kita akan mempraktikkan bagaimana cara mengatur hak akses dengan metode angka. Di sini kita masih sama menggunakan sistem operasi Linux Flex 6.1. Kita full screen kan, kita memilih yang konsol. Kemudian jangan lupa untuk melihat terlebih dahulu properties filenya, ls spasi min l spasi rootnya, coba tugas. Nah, ini kita langsung memasukkan perintah chmod sama perintahnya dengan mengatur hak akses dengan metode huruf
root kita akan masukkan misalnya perintah 777. Kita masukkan direktorinya root, coba tugas, mencoba. Nah, sini tidak terjadi error. Kemudian kita akan menampilkan isinya dengan cara ls spasi min l spasi direktorinya root, kemudian coba tugas. Nah, di sini sudah lengkap. Di bagian user sudah terdapat read, write, sama execute. Di bagian group juga begitu, dan di bagian order juga sudah lengkap. Baiklah, misalnya kita ingin menghapus, misalnya kita ingin remove chmod, kan? Kita masukkan angka 0, 6, dan 7. Root, coba tugas, kemudian mencoba. Baik, tidak ada kesalahan atau error. Kita masukkan perintah untuk menampilkan hasilnya. ls spasi l spasi root, kemudian masukkan coba tugas. Nah, di sini terdapat penghilangan hak akses di bagian user. Nah, begitulah fungsi bagaimana cara menggunakan hak akses dengan metode angka ini. Di video selanjutnya kita akan mempraktikkan dan menjelaskan apa itu administrasi kepemilikan file. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas pokok materi yang ketiga, yaitu tentang kepemilikan file. Nah, apa itu kepemilikan file? Kita akan langsung bahas. Kepemilikan file merupakan pengaturan yang digunakan untuk merubah kepemilikan suatu file atau ownership dari suatu user ke user lain. Tidak hanya untuk user, bisa juga untuk grup. Jadi dari satu grup ke grup lain. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana caranya, kita langsung melakukan praktikumnya saja. Di sini kita masih sama menggunakan sistem operasi Linux Lex yang 6.1.2-nya. Kemudian ini kita full screen kan terlebih dahulu. Nah, di sini kita membuka aplikasi shell atau konsolnya. Nah, sebelum melakukan perubahan kepemilikan filenya, kita akan menampilkan terlebih dahulu propertiesnya, yaitu ls min l spasi root slice coba tugas. Enter. Kemudian sebelum kita melakukan perubahan kepemilikan file, kita harus melihat dulu apakah file yang akan kita gunakan sudah ada. Kalau belum, kita membuatnya terlebih dahulu. Kita lihat dengan cara melakukan perintah dasar, yaitu cut strip d titik 2 spasi min f1 slice atc password. Nah, di sini kan belum ada file baru. Untuk membuatnya yaitu user add misalnya sistem operasi. Nah, di sini tidak terjadi error. Kemudian kita akan menampilkannya cut strip d titik 2 spasi min f1 spasi atc password. Nah, di sini sudah ada nama filenya sistem operasi. Kemudian kita akan menampilkan nama grupnya. Nama grupnya sama cara menampilkannya, cut, kemudian strip d titik 2 min f1 titik atc slice group. Nah, di sini
sudah ada filenya, yaitu tugas 12. Kemudian kita langsung saja memasukkan perintah dari kepemilikan file ini, yaitu chown, yaitu change ownership, dengan cara chown. Kemudian kita memasukkan nama filenya tadi, yaitu sistem operasi, dan kita masukkan root slice coba tugas slice mencoba. Nah, di sini tidak terjadi error. Kemudian untuk menampilkan hasilnya, kita masukkan perintah ls spasi min l spasi root. Maaf, ini O-nya terlalu banyak. Root slice coba tugas. Nah, di sini tadi sebelumnya namanya root, berubah jadi sistem operasi. Nah, kita lihat di sini kan sebenarnya root, tapi kita sudah melakukan perubahan kepemilikan file. Kita lihat, nah, ini dapat kita lihat sebelumnya root berubah menjadi sistem operasi. Nah, di sini. Kemudian kita akan melakukan perubahan kepemilikan file grupnya chgrp. Kemudian yang di bagian grup yaitu tugas 12. Tugas 12 nih dapat kita lihat di sini. Tugas 12. Nah, kemudian spasi, kita masukkan direktorinya root coba tugas, kemudian kita melakukan mencoba. Nah, tidak terjadi error atau kesalahan. Kemudian kita akan menampilkan hasilnya ls strip l spasi slice root kemudian coba tugas. Bentar. Nah, di sini sudah berubah ya. Sebelumnya yang di bagian grupnya yaitu root, dan sudah berubah kepemilikan filenya menjadi tugas 12. Begitulah cara mempraktikkan untuk mengubah kepemilikan file pada sistem operasi Linux-nya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya dan pemaparan video tutorialnya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.